Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Teman-teman, pada video-video yang terdahulu kita sudah membahas mengenai basic operation dari CATIA. Nah, sekarang kita akan masuk ke salah satu modul dari CATIA, yaitu Sketch. Apa fungsi Sketch dan bagaimana cara penggunaannya, kita akan bahas secara detail, supaya nanti teman-teman memahami dengan baik bagaimana menggunakan tools yang ada di modul Sketch ini. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa kliklah like, kemudian subscribe bagi teman-teman yang belum, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari video-video kami selanjutnya. Ya teman-teman, kita masuk ke modul baru yaitu Sketch. Apa itu Sketch? Sketch adalah pendekatan dua dimensi geometri yang nanti akan kita gunakan menjadi dasar untuk membuat elemen-elemen di tiga dimensi geometri. Intinya adalah seperti itu. Jadi Sketch ini fungsinya adalah sebagai alat bantu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Teman-teman lihat, ini adalah sebuah curve yang kita buat di Sketch. Nanti dari Sketch ini kita jadikan elemen 3D dan bisa kita gunakan untuk membuat sebuah surface sebagai dasarnya. Kemudian dari sebuah kotak seperti ini yang kita buat di Sketch, itu nanti kita juga bisa jadikan solid modeling di tiga dimensi. Kemudian teman-teman, sebelum lebih jauh kita melihat apa itu Sketch, bagaimana cara pengoperasiannya, ada baiknya teman-teman lihat dulu working flow untuk Sketch. Yang pertama, untuk masuk ke dalam Sketch, teman-teman bisa klik icon ya dari salah satu modul yang teman-teman buka. Apakah itu dari Path Design atau dari Generative Shape Design, itu bisa, karena nanti kita bisa masuk ke modul Sketch dari dua modul yang kita buka itu. Ya. Kita masuk, kemudian setelah kita masuk ke Sketch, kita akan membuat geometri di Sketch-nya, di modul Sketch-nya. Ya. Setelah kita membuat geometrinya, maka kita constrain. Ya. Kenapa harus di constrain? Ya, karena di Sketch ini sifatnya free, bebas ya. Jadi kita tidak terikat lagi dengan koordinat. Ya teman-teman, maka untuk mengikat atau agar supaya elemen-elemennya yang kita buat itu tidak berubah lagi, maka harus di constraint atau diikat ya. Maka kita bisa masukkan constraint-constraint di sini, bisa secara automatically atau bisa juga secara manual. Ya. Kita masukkan value-value-nya, misalkan dari sebuah jajaran genjang ini kita masukkan sudutnya berapa, kemudian jarak dari 0,0-nya berapa, dan sebagainya, sehingga nanti warnanya semua menjadi hijau. Artinya bahwa elemen tersebut atau geometri tersebut itu sudah terconstrain. Ya. Kemudian langkah kelima kita analisa. Ya, di sini kita akan melihat geometri yang kita sudah buat itu apakah sudah full constraint, kemudian apakah kondisinya atau keadaannya sudah tertutup penuh, tidak ada celah antara elemen yang satu dengan elemen yang lain, sehingga dia menjadi suatu jajaran genjang yang utuh. Nah, setelah itu kita keluar, exit. Nah, ketika kita exit, maka kita sudah mendapatkan satu elemen atau satu geometri di tiga dimensi berbentuk jajaran genjang seperti ini. Nah, baik teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat contoh berikut ini. Ya, kita masuk ke CATIA-nya. Ya teman-teman bisa buka modul salah satu. Teman-teman bisa masuk dari Path Design, atau teman-teman juga bisa masuk dari Generative Shape Design, atau biasa orang menyebutnya dengan GSD. Ya.
Saya masuk di GSD kebetulan, membuat sebuah sketch sebagai alat bantu untuk membuat elemen 3D di modul ini. Masuknya dari mana? Teman-teman, di sini ada ikonnya, perhatikan. Bentuknya seperti ini. Ada dua jenis atau ada dua cara untuk masuk ke sketch itu. Kita bisa menggunakan sketch atau bisa juga menggunakan position sketch. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, sebagai langkah awal teman-teman bisa klik dulu sketch yang mudah ya. Nah, ketika teman-teman klik sketch, perhatikan di command line bawah, teman-teman bisa baca di situ select a plan, a planar face or a sketch. Karena kita belum ada sketch, kita belum ada planar surface, tapi kita sudah punya plan. Maka kita bisa manfaatkan salah satu plan absolute yang ada ini. Misalkan teman-teman gunakan XY plan, YZ plan atau ZX plan, boleh, silakan, terserah saja. Atau langsung klik di ikonnya sini. Oke, saya menggunakan YZ plan. Ketika teman-teman klik YZ plan, dia akan langsung masuk ke dalam modulnya si sketch. Nah, seperti ini teman-teman tampilan si modulnya sketch. Kalau teman-teman caranya betul, maka akan muncul di sini ada vertikal dan horizontal. Ini adalah vektor ya, yang menunjukkan ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Dan ini adalah bukan koordinat, tapi ini adalah vektor. Ya, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di sini, maka teman-teman perhatikan di sini banyak icon-icon atau function-function dari si tools yang ada di sketch ini yang kita bisa manfaatkan. Yang pertama adalah dari profile ya teman-teman. Di sini ada banyak, misalkan teman-teman bisa membuat profile seperti ini. Yang pertama, kemudian yang kedua nanti teman-teman bisa membuat misalkan kotak atau rectangle istilahnya. Nah, di CATIA teman-teman perhatikan kalau misalkan ada simbol anak panah kecil di bawahnya, itu berarti menandakan di situ ada sub menu di bawahnya. Contohnya ini tadi yang saya ambilkan adalah dari rectangle ini ada anak panah di bawahnya. Nah, ternyata di bawah itu ada banyak sub menunya. Nah, di sini adalah sub menunya adalah predefined profile. Nah, teman-teman bisa membuat salah satu elemen-elemen yang ada di bawah sini. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembuatan elemennya supaya langsung jadi. Seperti itu. Nah, sebagai contoh saja teman-teman, saya akan mencoba membuat sebuah lingkaran yang saya posisikan di 00, kemudian saya kasih constraint. Nah, selesai. Kemudian untuk keluar dari sketch, teman-teman bisa gunakan exit workbench. Ini ikonnya, klik. Nah, kemudian kita sudah masuk ke 3 dimensi lagi, ke GSD. Perhatikan menu-menu yang ada sekarang adalah menunya di GSD. Dengan demikian saya sudah mendapatkan sebuah lingkaran untuk di 3 dimensinya. Demikian teman-teman pembahasan kali ini. Semoga teman-teman yang ingin mendalami CATIA lebih jauh bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Nah, selanjutnya teman-teman mohon jangan lupa kliklah subscribe bagi teman-teman yang belum, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Alright.